Guys, my everything, balik lagi di channel Suami Istri bareng aku, Ai. Nah, aku mau cerita dulu nih. Jadi papaku itu, almarhum papaku itu adalah orang yang paling suka banget sama yang namanya parfum. Nah, kalau misalkan papaku kerja nih, jadi dia tuh udah berangkat kerja tuh sekitar jam 9. Dan kebetulan tuh jalan kaki doang, karena memang kantor sama rumah aku dulu zaman kecil tuh 3 kali satu langsung napas. Pokoknya kalau dihitung tuh 10 kali tarikan nafas itu udah nyampe kantor, karena saking deketnya sama rumah ya kan. Nah, jadi kalau misalkan papaku berangkat jam 9, biasanya tuh aku baru bangun tuh, karena aku sekolahnya masuk siang. Itu yang ngebikin aku bangun itu adalah wangi dari parfum almarhum papaku. Jadi yang aku inget banget adalah papaku dulu suka banget penggemar yang namanya Aigner. Orangnya udah kemana tahu ya kan, tapi parfumnya masih ninggal di kamar. Nah, terus parfum papaku dulu tuh aku inget tuh ada Brut. Nah, yang paling aku suka banget tuh wangi papaku tuh wangi Brut. Jadi ada merek parfum itu namanya Brut dan itu jadul banget, jadul deh pokoknya. Nah, sekarang aku mau ngebahas nih parfum-parfum yang pernah aku pakai selama ini, dari zaman aku sekolah dulu, sekolah, kuliah, sampai sekarang aku masih pakai. Dan semua harganya under segitu deh. Pokoknya nggak terlalu mahal juga kok, masih affordable lah untuk di kantong-kantong kita kaum warga 25 tanggal 25. Aku kenal parfum ini dari sepupu aku. Jadi waktu itu sepupu aku pakai parfum ini dan aku nanya, ini parfum apaan sih kok wangi banget gitu. Oh, ternyata yang dia pakai itu adalah parfum yang mana. CK1 Calvin Klein. Aku pertama kali kenal si parfum CK ini itu mungkin sekitar SMP kelas 1. Aku pakai ini. Pakai itu juga minta sih sebenarnya sama sepupu. Jadi aku nggak bisa beli sendiri dulu karena mahal banget kan ini ya. Aku minta sama sepupu aku. Jadi kalau misalkan mau pergi ke mall, ke PI Mall ya, zaman dulu kan, zaman tahun 97 deh, aku kelas 1 SMP. Kalau misalkan mau nge-mall tuh nge-mallnya tuh ke PI. Nah, itu tuh udah paling keren banget tuh mall tuh. Jadi kalau misalkan kita nge-mall ke PI tuh udah berasa kayak orang tajir kan. Walaupun di sana cuma makan McD ice cream cone dengan harga 1.500 dulu. Wanginya itu pokoknya ini ada memori tersendiri deh. Mungkin gini, setiap parfum itu kan pasti akan mengandung. Setiap parfum itu pasti ada memorable sendiri dalam kehidupan kalian. Nah, kalau misalkan si CK ini, aku inget banget kalau misalkan aku nyium parfum ini, aku berasa balik lagi di tahun 97. Aku pakai baju putih biru SMP ya kan. Wanginya tuh ini deh. Jadi setiap aku misalkan semprot gitu, ada satu kali yang berasa kayak, ih, gue kayak mau berangkat sekolah nih. Pakai parfumnya CK yang ini gitu. Nah, ini tuh harganya mungkin sekitar, kalau yang untuk 200 ml ya, ini aku beli yang gedenya 200 ml. Ini harganya mungkin sekitar 499 kalau misalkan, tapi beda-beda. Kalau misalkan kalian beli di store, entah itu CNF atau apa, ini mungkin agak sedikit lebih mahal. Tapi biasanya aku misalkan ordernya itu di e-commerce dan tempat parfum langganan aku. Jadi kalau misalkan aku beli ini sekitar 499.000 untuk 200 ml, dan ini nggak habis-habis, seriusan deh. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli parfum yang banyak, isinya banyak dan nggak terlalu mahal, ya ini si CK1 ini. Nah, beralih lagi ya dari si CK1. Jadi kayaknya tuh aku tuh emang pecinta yang namanya si parfum dari CK deh. Jadi aku tuh melanjutin sama si CKB. Ya, kalau ini sebenarnya wanginya itu wangi laki banget, tapi wanginya enak, lembut, soft. Sebenarnya sih ini lebih strong ya. Ini lebih strong, CK1 itu lebih strong daripada CKB. CKB itu lebih lembut. Karena ini dipakai sama suami aku. Suami aku suka banget pakai ini. Jadi parfum dia itu adalah CKB. Aku pakainya yang CK1. Sama ya harganya ya. Untuk si CKB ini, dia ukurannya juga 200 ml. Untuk CK1 dan CKB ini ada yang 100 ml, ada yang 200 ml. Tapi aku beli yang 200 ml. CKB ini harganya sama sekitar 499.000 juga, 500 ke bawah deh paling mentok. Paling mahal itu sekitar mungkin 650 kalau misalkan di counter. Untuk ukuran 200 ml. Kalau yang 100 ml ya udahlah setengah harga dari itu. Kalau misalkan harganya 650 berarti 300 dulu. Nah, kalau untuk si CK2 ini bentuknya tuh lucu banget. Kalau ini dia kayaknya keluarannya tuh keluaran masih baru-baru gitu deh. Botolnya tuh lucu dan tempatnya begini tuh.
Nah, kalau ini ada memori tersendiri nih kalau Sissy Keto ini. Jadi zaman gue pacaran sama sama suami aku yang sekarang nih, kita nonton. Waktu itu nontonnya tuh nonton Power Ranger kalau nggak salah, apa Kartini ya. Pokoknya antara dua itu deh di Senayan City. Jadi dia minta parfum, aku boleh minta parfum nggak? Dan kebetulan aku bawa Sissy Keto ini. Jadi pas dia pakai parfumnya enak deh, itu mereknya apa nih sih gitu. Dan beneran ini dari zaman aku pacaran sama suami aku sampai sekarang ini nggak habis-habis tuh ya, wanginya tuh enak banget seriusan. Jadi kalau misalnya aku nyium ini tuh aku kayak yang kembali. Biasanya kalau misalkan parfum aku selalu menyisakan beberapa mili untuk aku simpen, jadi itu buat kenang-kenangan. Kalau misalkan aku lagi iseng aku ciumin satu-satu, oh nih kayaknya inget deh waktu lagi ini gitu. Jadi aku tuh memang pengkolektor botol kosong parfum, tapi parfum yang aku punya ya, bukan parfum orang terus bagi dong botol kosong, kagak begitu. Jadi parfum aku aja. Parfum dari tahun 90-an yang mau aku bahas lagi yang kedua itu adalah ini nih. Siapa sih yang kenal ini? Tara! Ini adalah Versace. Ini dari Versace yang red jeans. Bentuknya tuh packagingnya tuh lucu banget. Jadi tuh dia pakai kaleng, terus udah gitu. Ini pokoknya kalau misalkan kalian yang sepantaran sama aku ketika ngeliat ini, wow, itu parfum jadul banget. That's right. Parfum ini tuh pertama kali rilis itu sekitar tahun 94 ya. Si parfum versi Versace yang red jeans ini. Pertama kali aku beli itu ya si Versace yang red jeans, tapi aku sempat nyobain yang Versace yang blue jeansnya juga. Cuma kalau yang blue jeans menurut aku terlalu laki banget dan baunya. Dalamnya jadi ada isi begini tuh. Tada! Nih. Ini wanginya tuh agak sedikit floral, bukan agak sedikit floral, percampuran antara floral, citrus, terus apa lagi ya? Enak banget sumpah. Aku tuh nyium parfum ini pertama kali tuh SD aku pakai. Bayangin SD, gue sekarang udah anak 3. Jadul banget kan, tahun 94 dia rilis, mungkin tahun 96an ya aku pertama kali nyium ini. Bah, wanginya. Ini aku udah beli berkali-kali ya. Ini tuh udah hilang, botol itu mana ya? Mungkin pas lagi banjir kemarin tuh hilang deh. Ini masih aku sisain tuh dikit. Bah, ini harganya waktu aku beli mungkin sekitar 375, kurang lebih ya 375, tapi beda-beda lagi, balik lagi ada yang 299.000, ada yang 325, tapi pada saat aku beli ini harganya 375.000. Nggak dibeliin dan aku nggak punya, tetap gue mah minta sama sepupu gue. Pada saat itu sepupu gue tuh udah kerja, jadi dia tuh sama mengkoleksi parfum juga. Bah, sumpah ini enak banget. Versace red jeans mana nih? Versace red jeans. Parfum yang ketiga yang mau aku bahas lagi dari parfum tahun 90-an dan parfum jadul itu adalah, kalian tahu ini apa? Ini parfum, siapa bilang ini botol kecap? Ini adalah keluaran dari si Calvin Klein lagi. Ini yang Calvin Klein yang Escape for Women. Botol sih sebenarnya bentuknya biasa aja ya, nggak ada yang spesial banget, nggak terlalu unik banget bentuknya kayak gini. Pokoknya kalau yang men sama deh kayaknya begini juga bentukannya kalau nggak salah ya. Warnanya juga seperti ini. Ini aku beli yang for her. Ini keluaran dari tahun 91. Dia rilis itu tahun 1991 dan aku nyium parfum ini, tahu parfum ini itu juga sama sekitar SMP. Dari mana aku tahu parfum Calvin Klein yang Escape ini dari papa. Wanginya itu dia ada sweetnya, ada citrusnya, wanginya seger, klasik, elegan. Ya, sebenarnya gini, kalau misalkan kalian pakai ini untuk siang hari dan panas-panasan, jangan. Karena menurut aku ketika dia menguap di udara panas ini kurang oke wanginya ya. Tapi ketika kalian kerja yang di ruangan ber-AC, terus udah gitu nggak terlalu banyak pergerakan, ini enak banget dipakainya. Dan ini harganya mungkin sekitar, aku beli itu kurang lebih sekitar 350-an terakhir kali aku beli. Ini jarang aku pakai ya karena memang
Sebenarnya sih aku nggak terlalu suka yang si Escape ini ya. Aku beli karena waktu itu aku inget sama almarhum papaku. Jadi aku beli Escape yang ini sama Brut, parfum Brut. Tapi parfum Brutnya aku kasih sama kakakku yang cowok karena dia bilang, itu kan parfum papa. Iya, kalau misalkan lu mau pakai ya udah ambil aja. Diambillah sama kakakku yang laki-laki. Next, parfum dari tahun 90-an yang mau aku bahas lagi itu dari si Issey Miyake. Aku nggak tahu sih spellingnya apa. Pokoknya yang aku tahu dulu orang nyebutnya Issey Miyake aja. Issey Miyake itu lebih parah lagi. Issey Miyake. Ini aku punya yang Le Eau de Issey. Gue nggak tahu nyebutnya apa. Aku nyium parfum ini sekitar SMP lagi kalau nggak salah. Iya. Ya udah, dari siapa lagi? Dari sepupu aku. Ini aku punya yang 30 mili ya, My Guys My Everything. Berapa mili sih? 50 ketang ini 50 mili yang aku punya. Jadi ada yang gedenya lagi. Yang gedenya lagi tuh mungkin harganya sekitar 1 komaan deh kalau nggak salah. Tapi ini aku dari siapa ya? Oh, jadi sepupu aku nih. Jadi sepupu aku yang sering aku mintain parfumnya itu kebetulan dia tinggal di luar terus balik ke sini. Pada saat dia balik ke sini, dia bawa parfum ini nih, ya kan? Bawa parfum ini tanpa basa-basi, tanpa babi bu, langsung boleh minta kan? Ya udah ambil aja. Ya betul sekali. Parfum ini saya tidak membelinya secara mahal, tapi saya mendapatkannya secara cuma-cuma dari sepupu saya. Tapi kalau si Issey Miyake itu banyak variannya ya. Ada yang floral lah, ada yang macam-macam, ada yang bentuknya agak sedikit persegi ya. Kalau ini kan piramid ya, segitiga terus kayak gitu deh pokoknya. Kalau aku pakai ini, aku berasa kembali memori aku di kelas SMP kelas 2. Karena aku nyium dan mengenal parfum ini tuh rata-rata semua parfum yang aku kenal itu pada saat SMP. Karena apa? Karena memang pada saat SMP aku udah mulai memakai fragrance ya, kayak roll on, terus udah gitu pakai body mist atau apa. Terus mengenal parfum ya SMP juga. Ya, ini tuh kalau misalkan di e-commerce itu sekitar 800-an deh kalau nggak salah ya, 800 sampai 700. Kalau yang testernya mungkin akan lebih murah, tapi kalau misalkan yang produknya akan lebih mahal. Itu agak sedikit kompleks sih ini ya. Jadi tuh ada rose, musk, teratai, bunga fresia, terus udah gitu anyelir sama lili. Nah bayangin deh tuh bunga-bungaan ya kan. Oh satu lagi parfum jadul yang menemani masa remaja aku. Siapa lagi kalau bukan ini nih, Elizabeth Arden. Elizabeth Arden ini mungkin dia keluar itu sekitar tahun 1000, di bawah tahun 2000, mungkin akhir tahun awal tahun 99, di bawah tahun 2000-an. Elizabeth Arden yang aku tahu ya kalau nggak salah ya, karena aku kenal si Elizabeth Arden ini transisi dari SMP ke SMA. Dan yang pertama kali aku beli itu si Elizabeth Ardennya yang green tea, dan dia itu emang yang paling hype banget pada saat itu ya. Nah kalau sekarang itu lebih banyak variannya lagi Elizabeth Arden. Ada yang chamomile green tea, camellia green tea, ada yang lavender green tea, ada yang blossom green tea, pokoknya banyak banget. Nah ini harganya aku beli itu yang cuma 30 mili. 30 mili ini kemarin aku beli berapa dong tebak? Hanya 110.000 untuk ukuran 110. Kalau misalkan kalian mau beli yang full size-nya, yang agak gedeannya itu harganya sekarang mungkin sekitar 240, range 240-an deh. Paling mahal banget, paling top banget ya. Ada juga e-commerce yang menjual di bawah itu. Aku beli yang green tea camellia karena pengen nyobain aja, karena yang kemarin-kemarin yang pernah aku beli itu adalah yang green tea, pure green tea. Wanginya itu ada citrusnya. Ya yang jelas dominannya adalah dominan green tea. Jadi si Elizabeth yang aku beli ini sebenarnya sih aku iseng doang beli dia, karena emang ini parfum jadul banget ya, ini parfum yang zaman dulu aku pernah pakai. Terus tiba-tiba ngeliat di e-commerce, ada dia. Sebenarnya sih ada yang Elizabeth Arden yang keluaran baru, tapi aku nggak terlalu suka wanginya karena wanginya tuh terlalu apa ya?
sepertinya untuk malam ya, bukan daily activity. Kalau parfum kayak gini kan biasanya kan dipakai untuk keseharian tuh masih oke ya. Kalau Elizabeth Arden yang sekarang yang keluar tuh kayaknya tuh wanginya tuh terlalu elegan, jadi nggak cocok dipakai sama aku yang anaknya pecicilan yang sering hilir mudik sana kesini gitu. Jadi aku lebih memilih untuk beli dia aja, si Elizabeth Arden yang Green Tea Camellia gitu. Terus kalau misalkan menurut aku ya, kalau misalkan kalian pakai parfum itu, kalau bisa sih kalian jangan berkeliaran di panas-panasan. Kalaupun misalkan kalian sedang ada kegiatan di outdoor, carilah parfum yang emang untuk outdoor gitu. Tapi kalau misalkan parfum yang, karena gini, ketika kalian pakai parfum itu pasti akan menguap kan. Nah, ketika kena matahari, kadang baunya itu akan menjadi beda ketika kalian ada di ruangan indoor yang ber-AC. Ya, yang aku tahu sih seputar parfum hanya itu aja. Mungkin nanti nextnya aku akan ngebahas parfum favorit aku, dan aku punya berapa banyak sih koleksi parfum. Aku tuh pengoleksi parfum ya, mulai dari parfum yang di Indomaret, mulai dari parfum yang di Alfamart, mulai dari parfum yang 5 ribuan aku punya. Dan aku emang orang itu iseng, kalau misalkan jalan kemana ngeliat ada parfum, terus aku cium dan menurut aku itu wanginya enak, aku akan beli walaupun itu harganya cuma 13.000, 14.000, atau parfum baby, aku suka beli. Jadi mungkin aku nanti akan sedikit mewariskan parfum aku ke anak aku yang sudah mulai beranjak dewasa. Aku akan ngebahas lagi nanti ya, nextnya mungkin aku akan ngebahas parfum favorit dari aku sendiri. Kalau ini kan aku ngebahas yang parfum jadul di era tahun 90-an. Oke, begitu aja. Terima kasih my guys, my everything untuk atensinya menonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, karena subscribe itu gratis dan nggak bayar, nggak beong, gretong, wah. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Hanupis, atur nuhun pisan.